tentang penetapan pimpinan sidang tetap musyawarah besar angka Romawi 16 UKMI Atip Fakultas Farmasi USU periode 2023 dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, musyawarah besar unit kegiatan mahasiswa Islam UKMI Atip Fakultas Farmasi USU setelah menimbang bahwa untuk mengatur acara dalam Mubes angka Romawi 16 UKMI Atip Fakultas Farmasi USU periode 2023 diperlukan pimpinan sidang tetap memperhatikan hasil pembahasan sidang pleno 1 tentang pengesahan pimpinan sidang tetap Mubes angka Romawi 16 UKMI Atip Fakultas Farmasi USU periode 2023 memutuskan menetapkan pimpinan sidang tetap musyawarah besar angka Romawi 16 UKMI Atip Fakultas Farmasi USU, pimpinan sidang tetap 1 Afzal, pimpinan sidang tetap 2, pimpinan sidang tetap 3 Debi. Ditetapkan di Masjid Ashifa pada tanggal 20 April 2024 waktu jam 8 malam lewat 28 menit. Pimpinan sidang sementara unit kegiatan mahasiswa Islam UKMI Atip Fakultas Farmasi USU, saya Faiz Reza Muda Hasibuan, pimpinan sidang 1 menandatangani. Saya Sela Anissa, pimpinan sidang 2 menandatangani. Habis itu langsung diambil alih sama pimpinan sidang 1 kan, Dan? Iya, langsung Afzal. Yang 2 kali 1. Oke. Aku lupa lah. Ketuk berapa kali? Ketuanya sekali penetapan. Ada, pulang nggak ada. Terus Ya, nanti maksudnya tuh, maksudnya tuh Afzalnya untuk memulai sidangnya gitu loh. mulai sidang. Nanti kan terima palu sidang dulu sekali. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Afzal bilang saya terima palu sidangnya. Tok. Kemudian sidang apa? Pleno 2 saya buka baru 3 kali. Boleh dicatat ya Afzal. Nanti kan terima palu sidang dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Afzal menerima palu sidang. Kemudian diketok sekali tok. Kemudian dilanjut sidang pleno 2 saya buka tok tok tok. Nah, setelah itu tanyakan pada forum tentang mekanisme sidang pleno 2 itu mengenai urutan departemen yang maju berarti. Ya, laporan bukan sebelum itu ini enggak sih berapa menit pemaparannya itu ditentuin di mana? Udah ditentuin? Iya. Oh iya sih. Kan nanti kan penentuan berapa waktu pemaparan. Habis itu juga ini urutan departemen yang maju gitu. Iya. Tanyakan kepada forum. Berarti mekanismenya dulu tanyakan. Nanti buka tanyakan pada forum apakah ada tawaran untuk mekanisme sidang pleno 2. Terus nanti misalnya aku lah ngasih tawaran izin pimpinan, saya menawarkan untuk pemaparan departemen itu selama bla bla bla, kemudian dilanjut sesi diskusi atau tanya jawab selama bla bla bla. Nah, nanti setelah itu kalau memang satu tawaran udah disahkan, ditanya dulu lagi kan. Pokoknya kayak sidang pada umumnya lah. Tahu lah Afzal kan? Gimana Zal? Atau Enggak, Bos. apa? Enggak, Bang, itu kalimat pasti. Itu deh kakak kirim di grup untuk tadi kata-kata yang udah dibilang sama Bang Dana. Saya tanyakan kepada forum harusnya.
Bentar. Eh, itu bahasanya kalau kurang ini perbaiki aja ya. Intinya poin pembahasannya itu. Udah bisa coba dimulai, Afzal. Intinya kita kayak pelan-pelan aja gitu. Nanti kami terus bimbing gitu untuk cara ininya, cara ngomongnya. Coba dari sampai situ aja dulu. Oh, yang di grup ini ya, Kak. Iya. Bismillah, saya Abzal. Terima polisi dong. Ini langsung apa ya, Kak? Kalimat saya Abzal terima polisi dong gitu, Kak. Iya, Iya, jadi saya Afzal Faizul Haq. eh gimana tadi dan bahasanya? iya sebenarnya bisa ya saya menerima palu sidang baru tok gitu Hmm. aja. Oh iya. Udah lanjut. Kemudian udah ketok pertama baru Hmm. bilang sidang pleno 2 saya buka baru Ini tok kan tok itu tok. habis kan ya satu obat tuh nanti ganti ini aja. Bismillah, saya Abzal menerima polisi sidang. Tok. Kan Sidang pleno 2 saya buka. Tok tok tok. carikan Saya pokoknya tanyakan kepada forum apakah ada saran mekanisme sidang pleno 2. Nanti kan gitu kan tanyakan tawaran mekanisme. Nanti ada yang menawarkan bukan eh, yang itu. Bukan yang di situ. Maksudnya yang bulat yang pokoknya warna ini, yang nantilah warna hijau. Bukan yang kecil, yang besar. kalau di bentar. Iya, ya. Oke, nanti kalau udah ada tawaran terus disahkan disetujui. Kemudian habis tawaran mekanisme dilanjut tawaran untuk urutan departemen. Dicatat aja dulu, Zal. Nanti untuk kalimat-kalimatnya, kalau emang susah nanti boleh tanya abang atau nantilah kita jumpa. Pokoknya catat aja dulu Oke. urutannya. Pertama tawaran tentang mekanisme sidang. Nanti ada tawaran bisa setujui, kemudian dilanjut tawaran untuk urutan departemen. Udah, nanti udah ada tawaran urutan departemen yang maju. Kemudian kamu mulailah untuk memanggil sesuai urutannya. Misalnya departemen pendidikan duluan. Kayaknya Afzal panggil departemen pendidikan untuk maju. natrium diklofen itu, iya ya. Terus udah. Sebenarnya tugas pimpinan sidang satu itu aja. Cuma nanti yang di awal untuk mekanisme sidangnya sama mekanisme urutannya. Kemudian nanti bawahannya. pas departemennya maju, pemaparan berapa menit, kemudian lanjut sesi diskusi berapa menit. Bunga pegang yang kanan tuh apa? Wait. Apa? Ya, Kak, coba Kak bantu lanjut ya. Jadi nanti kan setelah pertama kan tanya mekanisme, udah tanya mekanisme, peserta nanti tuh yang memberikan bukan saran ya, langsung opsi lah gitu kan. Baru kalau ditanyakan ke forum apakah disetujui opsi tersebut. Kalau misalnya kami nanti bilang sepakat gitu ya udah berarti opsi ini nanti dibaca lagi kan opsinya apa, disepakati gitu baru ketuk sekali gitu. Baru lanjut lagi urutan departemen, ditanyakan lagi apakah ada opsi untuk urutan mekanismenya. Nanti kami ngajuin lagi mekanismenya apa. Baru kalau misalnya memang udah nggak ada opsi lagi, baru tanyakan ke forum kayak apakah opsi ini disetujui gitu. Baru nanti kalau kami bilang sepakat, baru sepakati lagi kayak yang cara pertama. Udah, baru mulailah persilakan departemen pertama yang maju, misalnya departemen pendidikan. Ya udah kakaknya kasih sesuai dengan waktu yang udah ditentukan. Baru nanti kalau udah presentasi kan masuk sesi tanya jawab.
Ya, jadi kamu persilakan lagi untuk lanjut ke sesi tanya jawabnya gitu. Jadi tugas adek ini lebih ke ini sih kayak mempersilakan gitu aja gitu. Kalau udah misalnya udah gitu kan, udah selesai sesi tanya jawab nanti itu kerjanya peserta sama peninjau lah gitu. Udah selesai gitu kan satu departemen, lanjut departemen selanjutnya. Ya udah persilakan lagi selanjutnya dipersilakan kepada departemen, misalnya departemen kewirausahaan untuk presentasi. Dah seperti biasa nanti ya itu terus dilakukan sampai semua departemen presentasi. Cuman nanti kan ada isoma gitu kan. Ya, dari kami Kalau ya, isoma itu dia aku lupa lo ketuk berapa. Sama aja kan Dan? Sama nanti ketuk kan yang 2 lima, kali. berarti malam ada 4 obat, pagi ada 5. Nanti kalau ketuaan untuk break di Soma itu Kasih yang ketuk 2 kali. Oke. Jadi nanti kan udah ada tuh jadwal untuk mubasnya waktu isomanya. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah kalau di nanti kan jadwalnya itu kan disepakati gitu kan panduannya. Di situ Kakak buat tadi 12.20. Jadi misalnya kalau udah 12.20 baru tanyakan masalah isoma gitu. Eh, karena sudah mendekati waktu isoma, maka bahasanya apa ya, dan sidang di pending atau sidang di apa gitu? Sidang di pending. Bilang Oh aja ya, jadi sesuai tata tertib. Oh iya, tata tertib ya. hmm, Sesuai tata tertib karena bla 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 sidang di pending berapa menit gitu. oke. Jadi nanti kalau misalnya udah 12.20 nanti ingatkan gitu langsung karena sesuai dengan tata tertib sudah hampir memasuki waktu isoma, maka sidang kita pending, sebutkan jamnya. Gini gini. Mm-mm. Gini gini sih. Eh, ditanyakan dulu Oh mau ya, berapa menit. Ditanyakan dulu mau berapa menit. Misalnya 2 kali 15 menit. Nah, udah ada tawaran 2 kali 15 menit, ditanya lagi. Kalau nggak ada, eh, baru disepakati. Udah sepakat semua, baru disahkan ketok sekali. Ketok sekali. Habis itu udah disahkan nih, misalnya 2 kali 15 menit disahkan. Tok. Kemudian sidang karena telah disahkannya pending untuk isoma 2 kali 15 menit, sidang saya pending baru ketok 2 kali. Tok, tok. oke, intinya kalau mengesahkan ketok sekali, kalau nanti pending ketoknya 2 kali. Habis itu Dan kalau misalnya mau buka kan sidangnya pending, habis itu mau mulai sidang lagi tuh ketok berapa kali Dan? Mulainya ketok sekali. Oke, jadi itu ya Dek. Nanti kalau misalnya udah habis waktu isomanya, ini sama tentang ini dan masalah jumlah peserta yang nggak mau naik quorum. Itu seharusnya sesuai ini sih. Di tatipnya kita buat, di panduannya kita buat dihadiri minimal setengah Iya, jumlah setengah peserta tahun. ditambah 1. Hmm. Itu maksudnya peserta yang quorum itu peserta yang hadir atau peserta? Atau peserta yang masuk. Oh, peserta yang masuk. Setengah N tambah 1 itu yang anggota UKMI-nya sih. Iya, Berarti kita dua. Aku tadi catat harus dua
20 mana tadi? 23. 23 ya. Iya. Kan nanti misalnya nih dikit yang datang. Kan itu kalau di tatipnya kan dibilang kalau apabila tidak memenuhi ditunda 2 kali 5 menit. Terus setelah ditunda 2 kali 5 menit belum memenuhi tetap bisa dilanjut dianggap Ya, sah bisa. sidangnya. Mm-mm. Oke, intinya kalau misalnya dia nggak memenuhi nanti kayak gitu sih eh, cara ngomongnya gitu. Habis itu kan lanjutlah presentasi gitu kan sampai selesai. Jadi mungkin kalau di hari pertama itu sidangnya sidang pleno 1 sama sidang pleno 2. Baru kalau hari kedua itu kan lanjut lagi tuh paginya sidang pleno 2. Nah, nanti itu kalau pas membuka sidangnya itu kayak tadi juga gitu, dibuka sidangnya ketuk 1 kali, baru lanjut lagi dipersilakan departemen selanjutnya untuk presentasi. Misalnya udah selesai itu kan ini target kita sidang pleno 2 selesai di zuhur hari kedua. Nah, masuklah setelah zuhur di hari kedua itu sidang pleno 3. Nah, sidang pleno 3 ini sama kayak tadi gitu kan. Dibuka sidang pleno 3 ketuk sekali. Baru ini tanyakan lagi. Habis itu kan ini pembagian komisi. Nah, sama kayak tadi, adik tanyakan ke forum tentang mekanisme sidang pleno 3. Nanti itu Kak dari peserta yang ngasih opsi. Kalau udah ada tuh kan opsinya dari peserta, baru ada tanyakan ke forum kayak opsi itu apakah disepakati atau tidak gitu. Jadi intinya jawaban-jawabannya itu dari kami gitu. Jadi adik itu kayak membawa sidang ini aja gitu. Udah, misalnya kan udah dari sepakati mekanismenya kan, baru tinggal adik melaksanakan sesuai dengan mekanisme itu gitu. Nanti kan kalau untuk komisi ini coba dilihat yang udah kakak kirim di grup. Untuk komisi ini nanti dia pembagian berdasarkan departemen. Nanti itu urusan orang kakak itu yang ngebagi gitu. Nanti udah kami setting lah gitu jawaban-jawabannya. Udah kan? Udah pembagian komisi itu. Udah setelah pembagian komisi, baru nanti itu kami komisi A sama komisi B sama komisi C itu rapat. Jadi ya kalau ya pimpinan sidangnya ya rehat dulu lah gitu kan. Udah kami rapat selama 30 menit lebih gitu baru masuk lagi sidang komisi. Nah, kalau di sidang komisi itu nanti itu hasil dari pembahasan uh, yang didiskusikan oleh komisi A, komisi B, komisi C. Jadi kayak nanti kalau di sidang komisi itu adik mempersilahkan untuk tiap komisi itu untuk membacakan hasil diskusinya gitu. Ya, itu di sidang komisi. Udah sidang komisi kan kita istirahat. Nah, baru ini kita masuk ke sidang pleno 4. Nah, kalau sidang pleno 4 sama kayak tadi, kan ini udah ganti sidang nih, jadi buka lagi sidang pleno 4-nya ketuk sekali. Nah, baru penetapan tim formulatur. Nah, ini juga ada, nanti tanyakan lagi ke forum untuk tim formulatur satunya siapa aja. Udah, nanti itu kayak kakak bilang tadi jawabannya udah kami setting. Jadi nanti kami ngasih opsi gitu untuk tim formulator satunya siapa. Jadi kalau udah dapat tim formulator satu, ini kan kalau sidang pleno 4 kita concernnya untuk pemilihan ketua umum. Nah, nanti kalau tim formulator satu udah ditentukan, itu yang mimpin sidang pleno 4 itu tim formulator satunya. Jadi tugas pimpinan sidang satu di situ 1, 2, 3 di situ udah selesai. Gimana, masih bingung ya? Intinya kayak gitulah gambarannya. Jadi kayak lebih ke kalau yang perlu adik ingat itu ya berapa untuk kayak membuka itu berapa ketuk, mengesahkan berapa ketukan. Habis itu nanti setiap ganti agenda tanyakan mekanismenya. Baru kalau udah ada yang memberikan opsi, tanyakan ke forum apakah opsinya itu disepakati. Nah, kayak gitu terus lah gitu tahapan-tahapannya. Gimana mau kita coba? Kita coba mulai ya. Gimana Afzal? Dari sidang pleno 1 ya, Kak?
Enggak langsung dari sidang pleno 2. Tadi kan sidang pleno satunya udah selesai, udah kakak serahkan ke adek. Jadi ulang lagi yang pas bagian Bismillahirrahmanirrahim Oh saya yes. menerima palu sidang itu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menerima palu sidang ini. Oh, sidang pleno 2 saya buka. Untuk 3 kali. Eh, saya tanyakan kepada forum bagaimanakah saran mekanisme sidang pleno 2. Apakah saran dari forum disepakati? Tunggu deh, belum ada yang ngasih opsi. Bentar. Oh, Bentar ya. Jadi kan itu nanti adik nanya itu kan. Dan kasih opsi dan Izin pimpinan sidang, saya Dana dari BPH untuk memberi tawaran opsi pemaparan tiap departemen selama 30 menit, kemudian dilanjut sesi diskusi atau tanya jawab selama 15 menit. Oke, bentar ya kakak bantu ya. Jadi misalnya udah ngasih opsi itu kan salah satu pesertanya, baru ada tanyakan lagi ke forum, apakah ada opsi lain? Nah, nanti kami usahakan nggak ada opsi lain deh. Jadi nanti kami bilang pas, gitu kan? Kami bilang pas, baru langsung ada ulangi lagi kata Bang Dana tadi. Baiklah, karena satu opsi, jadi bacakan lagi opsi yang Bang Dana bilang tadi, baru ditanyakan ke forum apakah disepakati atau tidak. Nah, coba ada lakukan. oke. Eh, baiklah, untuk sidang pleno 2 saya tanyakan kepada forum bagaimanakah untuk untuk sidang pleno 2 saya tanyakan kepada forum apakah ada saran untuk mekanisme sidang pleno. Pas, apakah ada tawaran kan? Apakah ada tawaran mekanisme sidang pleno 2 ini? Pas. Pas. Kalau Baiklah, udah karena berarti, hanya ada satu opsi, maka untuk mekanisme sidang pleno 2 dibacakan apa? Jadi nanti kan itu kan sambil pimpinan sidang 3 mencatat gitu kan. Jadi pas mau mengesahkannya dia bacakan lagi opsi yang dibilang sama Bang Dana, baru dibilang apakah disepakati, kayak gitu. Oke. Izin. Iya, ya langsung aja Sal. Yang nyatat itu PIMSIT 2 nggak sih kalau nggak salah? Oh, PIMSIT 3, Beb. PIMSIT 3 yang ngatur waktu nggak kemarin? Ya, PIMSIT 3, Beb, yang ngatur yang notulensi. Nanti PIMSIT 2 yang ngatur waktu sama mempersilakan masuk peserta ataupun peninjau. Oke. Lanjut, Dek. Yang tadi, karena hanya ada satu opsi. Karena hanya ada satu opsi, maka mekanisme sidang pleno 2 dilakukan dengan pemaparan 30 menit dan 15 menit sesi tanya jawab. Disepakati gitu tanya. Apakah disepakati? Sepakat. Di sini diketuk 1 kali. Iya, ketuk 1 kali. Itu pas yang kemarin kita itu cuman sepakat atau kayak ngangkat tangan terus dihitung gitu gimana? Enggak. Kalau di UPMI dia mufakat dan. Oh, mufakat. Oke. Berarti cuman bilang sepakat gitu ya?
Iya, jadi kalau ada yang nggak sepakat baru nanti kayak ya ditanyakanlah kenapa gitu. Oke, oke. Hmm. Yaudah, nanti kita sepakat aja, kita setting aja besok rapatnya. Lanjut deh. Lanjut. Eh, Selanjutnya saya tanyakan kepada forum, bagaimanakah urutan departemen persidangan, urutan departemen pemaparan materi. Oh, Oke. Izin pimpinan sidang. silakan. Saya Sela Anissa dari BPH mengajukan opsi untuk urutan departemen yang maju, yaitu pertama Departemen Kenaziran, Departemen Pendidikan, Departemen Keputrian, Departemen Syiar, Departemen Mentoring Agama Islam, Departemen Kaderisasi, Biro Kewirausahaan, Bendahara Umum, Sekretaris Umum, dan Ketua Umum. Dikembalikan. Baik, saya kembalikan kepada forum. Apakah ada saran yang lain? Pas. Baiklah, karena hanya ada satu opsi, maka urutan departemen yang maju, yaitu kenajiran dan sebagainya. Update, ntar izin ya, izin masuk. Nah, itu udah kakak kirimkan. Nanti kalau pas di acara Mubes aslinya, adik lihat aja dari notulensi pimpinan sidang 3. Jadi bacakan lagi. Jadi kalau ketika mau menyepakati itu, dibacakan lagi opsi yang disampaikan itu. Semuanya, Kak. Udah kakak kirim di grup deh, kalau Iya. ini. Ya. Dari atas ke bawah ya, kenaziran sampai ke atas. Baiklah, karena hanya ada satu opsi urutan departemen, satu opsi untuk urutan departemen yang maju, maka disepakati, Kak. Nah, gini, karena hanya ada satu opsi, maka urutan eh, presentasi departemen yaitu ada bacakan lah tadi kan opsi kakak, bacakan emang departemen kenaziran, departemen pendidikan sampai ketua umum, apa baru ditanyakan apakah disepakati. Nah, kayak gitu. Jadi pas mau menyepakati itu dibacakan lagi opsinya yang dibilang sebelumnya. Bisa, Dek? Oke. Hmm. Karena hanya ada satu opsi, maka urutan departemen yang maju, Departemen Kenajiran, Departemen Pendidikan, Departemen Keputrian, Departemen Syiar, Departemen Mentoring Agama Islam, Departemen Kaderisasi, Biro Kewirausahaan, Bendahara Umum, Sekretaris Umum, Ketua Umum. Apakah disepakati? Sepakat. Sepakat. Nah, jangan lupa ya, Dek, kalau misalnya udah dibilang sepakat, baiklah, misalnya semua bilang sepakat, habis itu jangan lupa ketuk satu kali, baiklah, opsi ini disepakati gitu, ketuk sekali. Jadi dia setiap menyepakati itu diketuk palunya sekali. Oke. Oke, anggap ya udah ketuk palu gitu ya. Dah, baru sekarang ya lanjutlah, kamu mempersilahkan departemennya untuk maju. Baiklah, kepada Departemen Kenajiran, dipersilakan ya, Kak. Iya, oke ya. Jadi kita yang maju nggak semua. Jadi kenaziran kita skip langsung ke pendidikan. Ada dari pendidikan di sini. Ada dari Jadi untuk pendidikan di sini. Kenajiran gimana jadi, Kak? Enggak, itu Nggak emang dibaca. udah ini emang rencana kami nggak semua yang maju deh.
Departemen Pendidikan ada di sini. Ada saya ini. Oh ya, Marianto. Baca bacakan LPG-nya aja deh. Bentar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, saya ini bilang apa? Baik, saya Waryanto dari Ketua Departemen Pendidikan. Sini saya akan memaparkan. Kita dulu semua. Iya, ini. Tapi di kondisi personal nanti dikenalkan lagi nggak sih? Oh iya, dah. Coba. Mana sih? Iya, di sini ada lagi ya. Oh ya udah. Ya kan? Oke, saya ulangi ya. Boleh pada Kak Ririn boleh untuk share screen Kak? Baik, terima kasih Kak. Di sini saya Waryanto selaku ketua departemen untuk pensuruh 100% dengan keaktifan kegiatan 81,80%. Kak Firstarina Jaudahaya selaku sekretaris departemen keaktifan syuro 100% dengan keaktifan kegiatan 92,3%. Kak Cica Mailona Aganisa selaku bendahara departemen keaktifan syuro 87,5% dan keaktifan kegiatan 53,8%. Eh, Bang Tommy Baikaki Hijrian selaku anggota Kaksul Syuro 100%, Kaktiman Kegiatan 70%, Kanita Oktaria Ginting sebagai anggota Kaktiman Syuro 0% dan Kaktiman Kegiatan 16,6%, dan Tusi Rahmadia selaku anggota Kaktiman Syuro 62,5% dan Kaktiman Kegiatan 41,6%. Sini saya Urianto, Kak Ririn, Kak Cica, Bang Tommy aktif dan Kak Mita dan Tusi kurang. Soalnya di rencana pilihan kami ada 4 kegiatan besar. Yang pertama ada potensi orang asik, di mana sasarannya itu adalah tujuannya itu untuk menyediakan, kayaknya salah deh Kak ini Kak, yang nomor pertama tujuannya. Hehe. Ini kita buat yang pojok baca tip. Oke, skip dulu. Sasarannya itu seluruh mahasiswa muslim farmasi USU tahun 2020, 21, 22, dan 2023. Di sini indikator keberhasilannya, kualitatifnya itu meningkatkan prestasi akademik khususnya pada mata kuliah dan praktikum yang dianggap sulit oleh mahasiswa muslim farmasi USU Stambul 20, 21, 2023. Indikator keberhasilan kuantitatif, yang pertama, lulusan dari target peserta mendapatkan nilai minimal C+. Yang kedua, 70% dari target pertemuan atau 2 kali pertemuan setiap ujiannya. Kemudian 70% dari target peserta, yaitu 24 orang per mata kuliah atau praktikum yang ditentukan. Selanjutnya, pojok baca aktif. Tujuannya menyediakan buku bervariasi yang tersedia di pojok baca aktif bagi mahasiswa muslim, khususnya pengurus UKMI aktif FMUSU. Sasarannya seluruh mahasiswa muslim terkhusus mahasiswa muslim farmasi USU. Indikator keberhasilan kualitatifnya itu tersedianya buku yang bervariasi di pojok baca aktif bagi mahasiswa muslim terkhusus pengurus UKMI aktif dan FMUSU. Kemudian indikator kualitatifnya 70% dari target dan pengunjung 14 orang per bulan. Kemudian bank soal dan materi tujuannya untuk membantu mahasiswa muslim farmasi USU khususnya pengurus UKMI aktif mengetahui soal-soal yang telah diujiankan tahun-tahun sebelumnya dan dapat memprediksikan soal ujian. Sasarannya itu seluruh mahasiswa muslim farmasi USU Stambul 21, 20, 21, 22, dan 3 terkhususnya pengurus UKMI aktif FMUSU. Target kualitas indikator keberhasilannya kualitatif terbentuknya mahasiswa muslim farmasi USU terkhusus pengurus UKMI aktif FMUSU dalam mengetahui soal-soal yang telah diujiankan tahun-tahun sebelumnya. Indikator kualitatifnya itu yang pertama 70% dari jumlah mahasiswa muslim farmasi USU tahun 21 2023 usia pengurus UKMI aktif FMUSU memperoleh kumpulan soal
Dan IP rata-rata pengurus dan kader yang ikut tentoran adalah 2,75. Dan terakhir adalah webinar. Tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa Muslim, khususnya pengurus FEMATIP, FEKUSU, untuk menambah pengetahuan dengan cara asik dan informatif melalui narasumber yang dipercaya. Sasarannya itu mahasiswa Muslim Stambu 20, 21, 22, dan 23, terusnya pengurus FEMATIP, FEKUSU. Indikator keberhasilan kualitatifnya itu bertambahnya pengetahuan seputar materi yang akan ditemakan untuk mahasiswa Muslim Farmasi USU, dan indikator keberhasilan kualitatifnya itu yang pertama terlaksananya 100% atau terlaksananya dalam sekali 10%, kemudian 70% dari target peserta, yaitu 35% yang mengikuti webinar. Selanjutnya ada juga kerja rutin dan insidental. Yang rutin ada draft IP kader dan draft pengurus yang menjadi asisten lab. Yang draft IP kader ini tujuannya itu pada tiap lab, pada tiap semester, dengan tujuan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada pengurus yang memiliki IP bagus untuk menjadi mahasiswa berprestasi atau mawapres. Kemudian yang draft pengurus yang menjadi asisten lab itu tujuannya untuk pengumpulan data penerimaan asisten baru di setiap laboratorium dan juga mengarahkan pengurus untuk menjadi asisten. Lainnya ada program kerja insidental. Di sini ada download ini, tapi tidak kami jalankan, yaitu program kerja yang berupa sasarannya untuk meningkatkan pemahaman kader dan pentingnya akademik dalam dakwah, sehingga bisa meningkatkan pengetahuan, skill, dan motivasi akademik mahasiswa Muslim Farmasi USU. Selanjutnya, aktif berbagi, yaitu dalam rangka memperingati Hari Guru dan Hari Pendidikan Nasional. Forum asisten, yaitu sebuah grup yang berisi asisten yang masih menjadi pengurus ataupun yang sudah alumni. Tujuannya itu untuk menjalin komunikasi antara Departemen Pendidikan dan asisten laboratorium untuk merekomendasikan kader yang akan menjadi asisten laboratorium, kemudian membagikan informasi mengenai rekrutmen asisten, juga memudahkan izin lab jika ada kegiatan tertentu. Selanjutnya, lomba menulis atau gagasan kreatif. Di sini kami menggabungkan dalam kegiatan webinar. Program kerja ini berupa sarana untuk meningkatkan kemampuan kader di bidang menulis esai, juga gagasan kreatif, sehingga bisa meningkatkan skill menulis, juga diharapkan nantinya dapat menjadi pengalaman mengikuti perlombaan lainnya untuk mahasiswa Muslim Farmasi USU. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Kak Ririn. Selanjutnya, realisasi kegiatan. Yang pertama, potensi atau pola tentoran asik, di mana program kerja ini berupa tentoran dan bahas soal bagi mahasiswa Fakultas Farmasi, khususnya untuk mahasiswa Muslim, untuk mata kuliah dan praktikum tertentu, terutama untuk pengurus UKMI Atip, menjelang ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Parameter keberhasilan adalah terlaksananya tentoran minimal sebanyak 2 kali dalam tiap ujian dengan jumlah peserta 28 orang. Dari hasil yang kami peroleh itu program kerja potensi ini mencapai target. Adapun parameter keberhasilan lainnya yaitu 70% dari target peserta mendapatkan nilai minimal C+, setelah dilakukan rekap nilai yang kami sebarkan melalui G-Form, dan itu kebanyakan peserta tidak mengisi. Berikut ada tabel rekapannya. Selanjutnya, pojok baca Atip, parameter keberhasilannya dibuka setiap hari dan pengunjung 14 orang per bulannya. Pojok baca Atip ini dibuka setiap hari, namun pengunjung tidak mencapai target 14 orang per bulannya karena tergantikan dengan buku yang mudah diakses di gadget dan kurangnya variasi dan kelengkapan dari buku yang ada di pojok baca Atip. Yang ketiga, bank soal dan materi. Program kerja ini berupa pengumpulan dan pembagian soal ujian serta materi yang dikumpulkan selama perkuliahan. Wait, bentar, baterainya habis. Hah? Oh,
Maaf ya, jadi Kak Ririn kayaknya lagi bermasalah, jadi aku sambung aja. Tadi saya di bank soal ya, aku ulangi di bank soal ya. Oke. Saya lanjutkan. Di bank soal materi program ini berupa bagian soal ujian tentang materi yang dikumpulkan selama kuliahan kepada mahasiswa muslim, terkhususnya pengurus UPNIATIP. Parameternya itu melihat dari program kerja draft PPKD, di mana telah kami kumpulkan melalui kuesioner dari GIPOM. Didapatkannya bahwasanya pada di semester ganjil dapatkan IP rata-rata 3,25 dan IP semester genap itu ialah 3,25. Dengan target kami yaitu IP tidak kurang dari 2,75, maka program kerja ini mencapai target. Untuk webinar, program kerja ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan seputar materi yang akan ditemakan untuk mahasiswa muslim farmasi USU. Dan di sini diangkat tema yaitu webinar series farmasi USU, Cosmetic and Skincare, What's the reason for needing a halal logo? Pencapaian keberhasilan target ini, kerja ini terlaksana. Webinar dengan target pesertanya ialah 35. Dan peserta yang mengikuti webinarnya sebanyak 100 peserta. Maka pencapaian kerja webinar ini mencapai target. Selanjutnya untuk program kerja IP Kader, untuk kerja rutinnya di IP Kader, pengumpulan IP Kader kurang terlaksana karena kader yang bersedia mengisi GIPOM, kurangnya kader yang bersedia mengisi GIPOM telah diberikan. Kemudian draft pengurus yang menjadi ASN Lab, program kerja ini kami lakukan dengan mencari dan juga mengumpulkan data penerimaan ASN baru di setiap laboratorium dan juga mengarahkan pengurus untuk menjadi ASN. Maka program kerja ini terlaksana. Untuk evaluasinya, pada potensi, ada beberapa ASN Lab yang tidak bekerjasama dengan UPNIATIP untuk diadakannya potensi pada praktikum tersebut. Kemudian, kegiatan potensi dilakukan secara keseluruhan secara daring, dan ada satu potensi yang dilakukan secara luring. Beberapa kendala dengan jaringan sehingga potensi diberikan kurang maksimal. Selanjutnya, banyaknya peserta potensi yang tidak mengisi di form nilai yang diperoleh saat ujian. Untuk evaluasi pojok baca aktif, kurangnya terlihat keberadaan pojok baca aktif, kurang terlihat publikasi mengenai pojok baca aktif, dan kurangnya bervariasi buku yang disediakan pojok baca aktif. Selanjutnya, bank soal dan materi. Ketersediaan soal yang lengkap untuk beberapa mata kuliah dikarenakan ujian melalui CBT, sehingga tidak memungkinkan untuk menyimpan salinan dari ujian yang telah dilakukan. Untuk webinar, kurangnya minat mahasiswa farmasi USU pada kegiatan webinar yang diadakan. Peserta yang mendaftar sebanyak 155 orang, namun yang berhadir pada kegiatan webinar hanya 104 orang. Pada evaluasi program kerja rutin, dari Perkader masih ada pengurus yang enggan memberitahu IP-nya. Kemudian kurangnya informasi pengurus untuk menjadi mahasiswa prestasi untuk mencalonkan diri menjadi mawapres. Kemudian pada beberapa pengurus yang menjadi ASN Lab, kurangnya forum yang dilaksanakan mekanisme dakwah di dalam laboratorium. Kemudian kurangnya koordinasi antar pengurus dengan asisten. Proyeksinya pada potensi, tentoran akademik dilakukan satu atau beberapa kali hari sebelum ujian. Pendataan kader-kader yang bisa menjadi tentor untuk mata kuliah tertentu, menentukan kesesuaian jadwal tentor dan peserta, membuat evaluasi dengan cara mengupdate nilai mata kuliah yang ditentorkan, serta tentoran mendapatkan nilai minimal C+. Untuk pojok baca aktif, publikasi dan penandaan yang lebih terlihat lagi untuk pojok baca aktif, perlu variasi pojok baca aktif, perlu pencarian donasi buku untuk pojok baca aktif secara berkala. Untuk bank soal dan materi, bank soal dapat didistribusikan kepada seluruh mahasiswa muslim, terutama pengurus UPNIATIP. Pemberian tanggung jawab kepada pengurus untuk mengingatkan soal atau screenshot, kemudian pemerataan pendistribusian bank soal untuk setiap tamu, soal yang berupa foto diubah ke dalam bentuk PDF. Selanjutnya proyeksi untuk kerja rutin dan juga incidental, daurah ilmi tidak terlaksana. Kemudian mengarahkan kader yang berpotensi untuk menjadi ASN laboratorium, orientasi peningkatan jumlah kader yang menjadi asisten, data akademik kader sebagai referensi untuk delegasi mahasiswa organisasi, dan melakukannya terus aktif berbagi. Khatimah,
Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini kami buat. Dek, nggak usah Udah, dibaca, saya Dek. kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Oh, oke. Sebelum dikembalikan ke pimpinan sidang, kalau tahun lalu itu prokerjanya nggak dibaca lagi gitu. Jadi untuk semuanya ya, untuk semua departemen nanti setelah kondisi personal itu langsung aja realisasi kegiatan gitu. Karena nanti di ACC gitu kan. Jadi juga peninjau udah bisa lihat nanti dari berkasnya. Jadi langsung aja siapkan personal ke realisasi kegiatan besok. Oke, Eh, kasih. Oke, ini enak. Kan ini udah selesai gitu kan, Afzal presentasinya. Baru nanti kamu bilang ke forum kalau baiklah selanjutnya sesi tanya jawab selama tadi disepakati berapa menit ya. Misalnya disepakati 20 menit gitu kan. Ya udah kamu bilang aja gitu. Habis itu ya udah nanti mulai itu peninjau bertanya. Jadi kalau nanti kayak izin bertanya pimpinan sidang ya udah persilakan aja kayak gitu tugas kamu nanti pas selama sesi tanya jawab. Paham? Paham, Kak? Nah, kan udah selesai tuh. Ya udah lanjut lagi. Aku lupa. Dan kalau misalnya nanti kan udah selesai nih sesi tanya jawabnya. Oh, nanti kamu tanyakan lagi ke forum. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau misalnya emang udah nggak ada lagi pertanyaan, baru apakah apa ya yang disahkan itu sebelum Kita diganti. sahkannya di akhir aja nggak sih? Semua bisa kan? Oh, berarti itu nanti di mekanisme dong berarti. Iya, seharusnya Hmm. tadi dibilang di mekanismenya. Lupa tadi. Ya udah berarti kita buat aja nanti mekanismenya semuanya disahkan di akhir ya. Ya udah, misalnya udah selesai itu kan, udah nggak ada lagi pertanyaan, tidak ada gitu kan. Ya udah persilakan lagi lanjut ke departemen selanjutnya. Jadi kayak gitu aja terus. Nah, kita coba latihan ya. Ini coba latihan. Misalnya ini kita udah mau masuk isoma gitu. Jadi ngomongnya kayak mana? Bentar sih, Hmm. pimpinan sidangnya jangan lupa juga ini perhatiin waktunya. Ah, Ya diperhatiin. jadi Misalnya diberikan pemaparan 20 menit. Nah, misalnya kalau udah 3 menit lagi, di stop karena ya bilang izin pada Departemen Pendidikan waktu Anda 3 menit lagi. Nah, misalnya udah habis nih 3 menit, tapi mereka belum siap, tanyakan ke forum gimana untuk waktunya. Nanti ada ngasih tawaran untuk tambah segini gitu. Baru disahkan, baru bisa dilanjutkan lagi. Bisa, Afzal? Bisa. ya nanti Ya. intinya kalau masalah waktu itu kerjasama lah sama pimpinan sidang 2 karena gitu. Jadi nanti ya pimpinan sidang 2-nya bantu ingatin lah pimpinan sidang 1-nya kalau masalah waktu gitu. Nah, lanjut deh. Misalnya nih kita mau isoma gitu ya. Baiklah, dikarenakan waktu sudah mendekati isoma menurut tata tertib, maka gimana ya, Kak? Gini aja Afzal Dan bilangnya, karena waktu udah mendekati isoma, maka saya tanyakan ke forum untuk waktu pending, apakah ada tawaran gitu. Coba Afzal. Baiklah, dikarenakan waktu sudah mendekati isoma, saya tanyakan kepada forum untuk waktu Untuk pending, tawaran, untuk ya tawaran, tawaran waktu pending. untuk tawaran waktu pending isoma. Baik, izin pimpinan sidang, saya bla bla bla, izin memberikan tawaran untuk isoma dilakukan pending selama 2 kali 15 menit. Hah? Oh, skor sama. Oh. Namanya skors ya, bukan pending. Sorry, salah. Bos. Skors, ya. Saya dari bla 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 izin memberikan tawaran untuk skors waktu untuk isoma 2 kali 15 menit. Baiklah, apakah ada opsi lain? tidak. Pas. Baik, dikarenakan hanya ada satu opsi, maka waktu kita skor selama 2 kali 15 menit. Di ini dulu. Tanya dulu sepakat.
Oh, Pertama kan nanya apakah ada tawaran lain. Udah, nggak ada pas. Terus Abzal ulangi tawaran, opsi ini kan cuma ada tawaran. Nah, bilang tawarannya tadi. Apakah disepakati? Sepakat gitu. oh, Coba ulangi Abzal. Dari yang apakah ada tawaran lain ya? oh, apakah ada tawaran lain? Pas. Pas. Baiklah, eh, karena hanya ada satu opsi, sidang kita skor selama 2 kali 15 menit. Apakah disepakati? Sepakat. Sepakat. Ya, Ketok Baiklah, opsi sekali. ini disepakati. Ketok sekali dulu ya. Tok. Baiklah, opsi ini disepakati. Tok gitu. Oke. Iya. Setelah itu untuk skor 2 kali berarti 2 kali 15 menit. Skor 2 kali dibuka nggak sih namanya? Iya. Skor dibuka. Skor 2 kali 15 menit dibuka. Ketok 2 kali. Tok tok gitu. Udah Baiklah, bisa? skor Nah, 2 kali 15 menit dibuka. Tok, tok. Nah, habis itu lanjutkan ini deh. Misalnya kalau pas isoma tadi ada departemen dia masih presentasi, berarti persilakan lagi departemen itu untuk maju. Tapi kalau udah departemen yang baru, ya lanjutkan ke departemen selanjutnya. Nah, ini kita anggap kayak sidang pleno 2-nya udah selesai lah ya. Kita anggap sidang pleno 2-nya udah selesai. Kita masuk ke sidang pleno 3. Dan kalau misalnya ganti sidang pleno, ini ketuk sekali lagi ya. Kalau pergantian sidang. sidang pleno harus ditutup. Oh, tutup dulu ya. Iya, sidang Sidang pleno pleno 2-nya. 2-nya. Oh, berarti tadi kan disahkan ya? Iya, Disahkan dulu. sahkan kan terakhir. Oke, coba deh disahkan, coba ini disahkan dulu semua ini, semua lembar pertanggungjawabannya. Gimana ngesahkannya, Pak? Oh, bentar. Langsung aja nggak sih, Dan? Bukan yang gini ya. Ditanya dulu ke peninjau apakah LPJK kita diterima gitu. Oh iya, nanti entah diterima bersyarat atau oke. Iya, kalau ditanyakan diterima gitu baru bisa disahkan. Iya nggak sih? Mana sih Hilmi? Ada Hilmi ini. Iya, iya Hilmi, kemarin ya pimpinan sidang 1. Hilmi, Oh, tolong dia ada Hilmi. tuh. Iya. Hmm, coba cek dulu. Kalian nggak ada yang sekos sama Hilmi? Oke. Itu kayaknya gini.
kan ditanya dulu apakah peninjau menerima akan diterima. Habis itu langsung pembacaan lembar konsideran. Oh, Ada kan sih lembar konsideran untuk pleno 2? bentar. Kak Divu nggak ada ngasih, ntar coba ya. Apakah memang ada atau enggak? Bentar. Itu Bang Rafa aja ya. Oh, kakaknya belum balas. Jadi nanti gini aja, kalau emang ada emang ada lembar konsiderat sidang pleno 2-nya, kakak share di grup. Jadi itu nanti cara bacanya sama kayak kakak yang kakak baca tadi sebelumnya. Jadi nanti tinggal baca aja lembar sidang konsiderat kalau ada ini kakak masih naik dulu sama alumni. Jadi ya kurang lebih caranya yang kayak di Bang Dana tadi lah gitu. Nanti tanyakan dulu ke peninjau apakah lembar pertanggungjawabannya diterima. Kalau misalnya diterima atau entah diterima lah atau diterima ataupun diterima dengan bersyarat apapun itu, nanti kalau udah baca lembar konsideratnya kalau ada ya, ini kakak masih nanya sama kakaknya, baru nanti masuk ke sidang pleno 3. Oh ya, jangan lupa ditutup dulu ya. Kan dibaca lembar konsiderannya. Menandatangani bla bla bla. Nah, Ini si alumni Hilmi udah jawab, dibilang iya disahkan dulu. Ya jadi nanti kan udah baca tuh lembar konsideratnya. Enggak, maaf ya Kak ulang. Jadi pertama nanti kan ditanyakan dulu ke alumni apakah lembar pertanggungjawabannya ini diterima. Nah, kalau misalnya diterima, baru baca lembar konsideratnya kayak yang kakak baca tadi. Tapi nanti beda itu lembarnya. Nanti kan udah disahkan tuh, ketuk sekali. Udah, habis itu tutup dulu sidang pleno keduanya dengan cara tunggu. Habis itu ketuk palu sampai habis tutup baru buka sidang. Dan kalau nutup itu ketuk berapa kali ya? 3 kali nutup. Ya 3 kali, baru kalau buka lagi sidang yang baru 3 kali lagi. Iya, 3 kali lagi. Nah, baru nanti jadi kayak kamu bilang, baiklah sidang pleno kedua ditutup gitu, baru ketuk 3 kali gitu kan. Baru masuk sidang pleno 3 sama kayak tadi, sidang pleno 3 dibuka, ketuk 3 kali. Nanti kalau memulai sama menutup itu ketuk 3 kali. Bisa? Coba dari dari yang kita mulai ngomongnya yang ditanyakan kepada alumni, ditanyakan kepada forum, apakah lembar pertanggungjawaban ini diterima gitu kan. Baru nanti misalnya nanti kami jawab lagi gitu kan, baru untuk pembacaan lembar konsideratnya di skip aja. Coba deh. Ditanyakan kepada forum, apakah lembar pertanggungjawaban ini diterima? Kayak misalnya diterima. Ya, kalau diterima, adik baca lembar konsideratnya. Misalnya udah dibaca nih ya lembar konsideratnya. Nanti sama kayak kakak tadi. Nanti kan kalau sebagai pembeda ya, palingan nanti sebenarnya kata-katanya mirip gitu. Palingan nanti yang di bagian memutuskannya yang beda. Jadi nanti kalau di bagian bawah itu kan ada ini yang menandatangani pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2 sama pimpinan sidang 3. Jadi itu kayak kakak tadi ya caranya. Jadi nanti kalau pas udah di bagian akhir saya bla 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 selaku pimpinan sidang 1 menandatangani, tanda tangan dulu. Baru lanjut ke pimpinan sidang 2. Saya bla 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 sebagai pimpinan sidang 2 menandatangani, baru lanjut ke pimpinan sidang. Kalau udah selesai gitu kan, tanda tangan sampai pimpinan sidang 3, barulah adik bilang, baiklah maka sidang pleno 2 ditutup, ketuk 3 kali. Udah, berarti sidang pleno 2 selesai. Baru masuk ke sidang pleno 3. Sidang pleno 3 dibuka. Paham? Oh ya, Pak.
Untuk sebelum pembacaan apa konsiderat, Hmm? gimana ya Kak kata-katanya? Oh, ini nih, kamu nanti tinggal baca bentar ya. Coba Kak Tinggal share baca screen. aja Kak. Ini tapi ini bukan ini ya lembarnya ya. Ini lembar considerate yang untuk pembinaan sidang. Jadi kurang lebih nanti kayak gini. Nanti jadi nanti ini di print, nanti tugas PTT lah nanti yang ngeprint. Jadi kamu tinggal baca aja. Kayak kakak tadi, ketetapan nomor 001 garing A garing kayak gitu. Jadi nanti kamu tinggal baca, ya udah baca aja gitu. Nanti palingan pas yang waktu nanti kamu tengok pas membaca lembar ini di jam berapa gitu, baru ke akhir yang kayak contohin tadi yang saya bla 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 sebagai pimpinan sidang 1 menandatangani kayak gitu dan sampai pimpinan sidang 3. Kalau udah selesai barulah ditutup sidang pleno keduanya. Paham? Paham Kak. Oke. Coba ya dari ini sidang pleno 3 kamu buka. Sidang pleno 3 saya buka. Baiklah, saya tanyakan kepada forum, apakah ada saran mekanisme sidang pleno 3? Oke, udah tepat. Jangan lupa ya ketuk 3 kalinya. Oh ya Kak. Oke, udah. Kita kan masuk nih sidang pleno 3 pas tadi ya. Jadi tanyakan mekanisme. Nanti kami yang jawab mekanismenya. Ini mekanismenya. Oke, bentar ya. Oke, ulang lagi deh. Tanyakan masalah mekanisme. Baiklah, saya tanyakan kepada forum, apakah ada saran mekanisme sidang pleno 3? Oke, izin pimpinan sidang. Silakan. Saya Sela Anissa selaku dari BPH memberikan tawaran untuk mekanisme sidang pleno 3-nya ini dilakukan pembagian komisi yaitu komisi A, komisi B dan komisi C, di mana komisi A ya terdiri dari Departemen Kenaziran, Pendidikan, Keputrian, lalu komisi B terdiri dari Departemen Syiar, Departemen Mentoring Agama Islam, Departemen Kaderisasi, dan komisi C terdiri dari Biro Kewirausahaan, Bendahara Umum, Sekretaris Umum, dan Ketua Umum. Ini waktunya, tunggu ya, dan aku nanya, waktunya terpisah atau enggak ya? Kayak bilangkan ini waktu diskusinya tuh berapa menit atau kayak disamakan aja? Disamakan aja. Itu Oke. sekalian ini semua kan penjelasan ininya enggak? Diskusi mereka. Itu tawarnya semua langsung dikasih gitu. Misalnya komisi Iya, A, maksudnya tawaran komisinya, komisinya siapa aja dan nah, komisinya siapa aja, terus pembahasan komisinya apa sama waktu itu. iya. Oh iya. Oke, jadi nanti kan kakak kasih lah adik gitu kan opsinya untuk mekanismenya gimana. Misalnya anggap aja lah gini, mekanismenya udah kak sebutin lah gitu kan. Habis itu sama kayak tadi, apakah ada tawaran lain? Nah, misalnya kan bilang tidak ada gitu. Baru sama kayak sebelumnya dibacakan dulu apa opsinya, baru disepakati. Paham? Ingat ya urutannya ya. Jadi tanyakan dulu. Kalau udah ada opsi, tanyakan lagi apakah ada opsi lain. Kalau emang nggak ada lagi opsi lain, baru disepakati. Ngerti urutannya deh? Oke. Kita skip aja ya. Dia selama kamu paham urutannya itu udah oke. Dah. Nanti kan udah disepakati tuh mekanismenya itu, baru nanti kami komisi A, B, C-nya tuh berdiskusi selama waktu yang ditentukan. Jadi ya kalian bisa lah istirahat dulu sebentar. Nah, misalnya udah selesai tuh, kami diskusi baru dibuka lagi. Dan itu kita bisa kayak langsung sidang komisi atau nanti dia pimpinan sidang satunya buka lagi gitu. Bukannya ini ya sih, sidang komisi itu kan, nah kan udah disahkan, udah tawaran disepakati. Nah itu langsung kita sidang komisi gitu nggak sih? Jadi komisi A buat sidang komisi, komisi B buat sidang komisi masing-masing. Iya. Tadi Nah aku udah, ada maksudnya tuh
Bentar lah, aku tanya sama Hilmi dulu. Maksud aku ini, tadi aku tanya sama Kak Deva kan, yang di bagian sidang komisi itu kayak pembacaan hasil hasil Oh, diskusinya itu. nggak tahu, aku lupa ya. Itu gimana ya? Nah, bentar, tanya Hilmi dulu. Bentar. Apa gak? Alhamdulillah. Dek, kalau mau nanya, yang kemarin itu kan setelah pembagian tiap komisi kan itu diskusikan Iya Kak, setiap komisi. Nah, baru pas balik lagi itu kamu kayak mana? aku buka dulu Kayak lagi Kak. Aku buka lagi persilakan habis itu. dari komisi A dulu, baru dilanjutin ke B, baru ke C. Oh, berarti itu kami membacakan hasil diskusi kami gitu. Iya, kayak pemaparan proker, sama aja, dimaju Oke, ke I depan. see. Mm. Eh, Nah, gitu. bentar, izin, Mi. Itu berarti kamu, kau itu nge-scourcing ya? Pending pas masuk sidang komisi. Enggak lah, biarin aja. Kan itu Kan iya, ngasih kan waktu. Kan nanti ditawarin 30 menit apa sejam, kemarin sekitar 45 menit. Terus Hmm. nanti biasanya itu kelebihan lagi itu nanti minta ditambah. Terus nanti kalau udah maksimal sejam baru disuruh masuk ke dalam. Baru nanti kubuka lagi, baru kupersilahkan dari komisi per A dulu, baru pemaparan. Baru selanjutnya. Oh, oke, oke, oke. Oke. Dapat ya Dek poinnya ya. Jadi nanti setelah diskusi, nanti buka lagi sidangnya, ketuk ketuk 3 kali, baru sama kayak yang pertama tadi, persilahkan dulu komisi komisi A untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Paham? Gimana sidang di Eh, Sidang setelah pleno 3 pembagian dibuka. komisi kan ya? Oh, ya. Setelah itu Kak gimana? Kan udah Maksudnya, disepakati mekanismenya gitu. udah disepakati gitu kan? Nah, Ya udah, ya. nanti kami langsung diskusi, gitu kan udah disepakati kan? Diskusilah selama di waktu yang udah ditentukan. Kalau udah selesai, baru kamu buka lagi sidang pleno 3-nya. Sidang dibuka ketuk 3 kali. Oh, oke Kak. Udah sidang dibuka ketuk 3 kali, baru persilakan. Baiklah, saya persilakan kepada komisi A untuk menyampaikan hasil diskusinya lah gitu. Bisa, Nanti Pak? gini aja, Afzal. Kan udah disepakati, sepakat, baru ketok sekali. Baru nanti bilang kepada tiap-tiap komisi dipersilakan untuk melakukan sidang komisi. Pokoknya dipersilakan untuk menempati tempat komisi masing-masing untuk melakukan bla bla gitu. Pokoknya dipersilahkan lah. Hmm. Udah nanti misalnya waktunya 1 jam, kalau 1 jamnya kurang, suruh masuk dulu ke ruang sidang semua. Baru nanti buka tawaran untuk waktu tambahannya berapa gitu. Oke, Afzal. Itu aku yang nawarin Bang, atau dari Apa? aku yang nawarin gitu Bang, waktu Iya, tambahan. dari kami yang tawarin. Tanya Oh, aja. dari orang kakak duluan gitu. Enggak, nanti kan tanya pas kan misalnya ini waktunya kurang nih, udah 1 jam, suruh masuk dulu semua, baru nanti bilang gini, karena waktunya setelah habis, saya menanyakan pada forum untuk apakah ada tawaran untuk melanjutkan sidang komisi. Misalnya ada tawaran untuk lanjut, misalnya aku nih nawar, saya bla 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 berikan tawaran untuk sidang komisinya dilanjut 15 menit. Nah, udah 15 menit disepakati, baru lanjut lagi mereka tiap-tiap komisi untuk membahas lagi ke tempatnya masing-masing. Paham deh. Itu terjadi kalau misalnya waktunya nggak cukup ya. Kalau misalnya yang dari komisinya minta penambahan waktu. Iya Kak. Oke, berarti ini anggaplah udah lagi di sesi kamu mempersilahkan tiap komisi untuk presentasi. Misalnya udah sampai komisi C lah gitu kan. Oke, ini siap dari komisi C kan istirahat. Udah tahu lah ya kan tadi cara untuk Transisinya Kak gimana? course-nya. Apa deh? Transisi dari komisi A ke B gitu. Ya, jadi nanti kan komisi udah kamu baiklah dipersilakan kepada komisi A untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau udah selesai kan baru lanjut lagi ke komisi B. Oh, Hilmi masih di sini nggak?
Iya, Kak. Hilmi. Nah, Hilmi itu nanti kan pas mau ganti ke komisi B, itu yang komisi A-nya disahkan dulu atau di akhir disahkan? Dia di akhir harusnya, Kak. Oh, Didengar oke. dulu semua. Oke, berarti nanti udah presentasi semua gitu kan. Iya, Kak. Ini kan kalau dari jadwal ini bakal isoma dulu. Jadi em, kalau misalnya ya dilanjutkan lah kalau misalnya masih belum selesai baru nanti sama kayak yang sidang pleno kedua tadi ditanyakan apakah eh, gimana gimana ya bahasanya Hilmi yang mengesahkan terakhirnya. Itu untuk pemilihan ketum kan, Kak? Oh ini masih yang komisi A B C-nya deh, yang ini Oh, membahas masalah MPO, GBHO sama kriteria pemilihan ketua. ditanyakan aja dulu nanti, Kak, ke forum. Habis itu Apakah nanti kalau udah pada setuju, udah disahkan sama si Pimsit. ya maksudnya tuh bahasanya tuh kayak kalau tadi kan apakah lembar Dari konsen- dari Hmm, sidang komisi dari tiap komisi A, B, dan C udah kita dapat ini, maka dari itu apa kepada forum apakah hasil sidang kita setujui, nanti kalau udah disetujui baru ketok palu. oke. Paham Abzal? Paham. Nah, jadi sama lah kayak tadi gitu kan ditanyakan lagi apakah hasil sidang komisi disepakati. Kalau sudah disepakati, Dek, yang di sidang pleno 3 ini ada lembar konsiderat lagi? Atau langsung buka sidang pleno 4? Eh, Biasanya tiap itu ada lembar konsiderat, Kak, nanti biasanya. Oke, Kalau nggak ya salah ya, kalau kalau nggak salah. nanti Kak Biasanya tanya ke ada. Deva lagi. Oke, kalau misalnya Iya, memang Kak. ada lembar consider lagi sama kayak tadi adik tinggal adik baca baru tutup sidangnya sidang pleno 3 sidang pleno 3 ditutup ketuk 3 kali baru masuk ke sidang pleno 4 ketuk 3 kali juga paham Itu sama kayak langsung tadi ya, Kak. Tutup iya sidang. jadi iya jadi nanti setelah baca lembar considerat baru tutup sidang pleno 3 ditutup gitu ketuk 3 kali baru masuk ke sidang pleno 4. Hmm, Oke, Kak. Oke, paham? Nah, kita masuk ke sidang pleno 4. Nah, Hilmi, ini sidang pleno 4 gimana sistemnya, Dek? Ini Yang kan bagian ini penetapan tim formulatur 1. Itu tanya mekanisme lagi. Maksudnya tuh ditanyakan timnya siapa aja gitu. kemarin kalau nggak salah orang dari kaderisasi yang buat sama Sekum. Iya, Keputusan nggak masuk akal tuh, iya jawabannya emang nanti dari kami. Maksud tuh iya ditanyakan lagi dibuat gitu di atau kayak mereka langsung. dibuat enggak dibuat sendiri kalau nggak salah kemarin, Kak. Mereka buat masing-masing alumni. Nggak ada Oh, berarti ditanya lagi. sidang pleno 4 ini yang mimpin pakai pimpinan sidang atau enggak? Kalau sidang pleno 4. Oh, tetap pimpinan sidang. Tapi misal pimpinan sidangnya dicalonin nanti diganti nanti, Kak. Siapa nanti turun PIMSID 2 nanti yang megang. Oh, berarti kalau sidang pleno 4 ini urusan alumni ya? Alumni sama Iya, presiden. kemarin orang Kak Res sama Kak Deva mereka yang nyusun sama Bang Angga. Nah, tim ini isinya departemen ini, tim yang ini isinya ini. Kemarin nggak ditanya lagi, mereka yang buat sendiri. Oke. Berarti Dek, yang sidang pleno 4 ini nanti tim formulaturnya lah yang bakal lebih Iya, Kak, betul. Ya, memimpin inilah yang ngurus sidang iya, pleno 4 gitu. iya. Oke. Hmm, sampai situ berarti habis udah kalau udah sidang pleno 4 selesai nggak ada lagi kan kayak penutup atau apa gitu. Bukannya dicalonin Langsung dulu, ya, Kak? iya, oh dicalonin. Kalau dicalonin itu nanti kayak sama kayak tadi deh, di kayak ngasih ditanyakan dulu ke forum, baru ada yang Iya, ngasih iya, oh iya. betul, Kak. Baru nanti saya itu masuk ke seleksi oleh alumni, tes ngaji, dan Nah, lain-lain. yang pas bagian itu kami keluar semua kan? Kan kemarin tertutup itu dia. Kami yang peserta yang udah dicalonkan jadi ketum nanti keluar masing-masing. Mm-mm. Kemudian yang ada di dalam itu alumni sama pengurus Oh, berarti pimpinan sidangnya juga keluar. keluar. Oke. Nggak tahu sih, Kak, karena kemarin aku juga dicalonin, jadi aku keluar. Keluar, keluar deh, keluar deh.
semua kayaknya. Pengurus yang Ya, ngetes soalnya, yang ngetes ngaji dan ditanya apa-apa itu bersedia apa enggak gitu. oke. Eh, oke, Dek. Jadi sama kayak tadi ya. Jadi kan buka tuh sidang 4-nya, baru nanti ini kayak tanyakan aja lah ke forum masalah mekanisme. Tanyakan aja lah masalah mekanisme. Nanti itu kami lah yang jawab masalah mekanismenya gimana. Baru sama kayak tadi, kalau udah ada jawaban mekanismenya, tanya apakah ada tawaran lain. Kalau nggak ada, sepakati. Dah. Misalnya udah dapat itu tim formulator satunya, baru ada lagi penetapan calon ketua umum lagi agenda selanjutnya, baru tanyakan lagi ke forum untuk tawaran calon ketua umumnya. Nanti kami yang ngasih opsi, dah. Baru kayak tadi lagi tanyakan apakah ada opsi lain, apakah ada tawaran lain. Kalau nggak ada, sepakati. Kalau udah nih, udah sampai yang bagian agenda penetapan calon ketua umum, itu kamu kerjanya udah selesai. Jadi nanti sisanya itu udah langsung tim formulator satu yang melakukan agenda tersebut lah gitu. Paham? Untuk penetapan formulatur 1 sama ketua umumnya saya, Kak. Enggak, itu intinya Enggak, kami nanya aja. kami yang ngasih tawarannya deh. Jadi adik cuman kayak Cuma nanya aja, Kak. mempersilahkan. Iya, cuma mempersilahkan, menyepakati kayak gitulah tugasnya. Paham? Iya, Kak. Paham. Oke, dah. Kalau udah kayak gitu, udah selesai. Nanti selanjutnya itu bakal diurus sama tim formulator satunya. Dan jadi Oke. kayak gitulah urutan musyawarah besar kita. Bisa dipahami dari awal sampai akhir. Salah bisa, Kak. Oke. Ini pimpinan sidang 3-nya masih ada di sini. Kan tadi kakak udah kirim tuh notulensi yang dulu kami muker. Nah, jadi formatnya samalah seperti itu deh. Nanti kalau misalnya untuk Debbie, ada nggak ya orang di sini ya? Oh, sepertinya tidak ada lagi. Oh, ada. Nanti masalah kalau pimpinan sidang 3, kalau ada yang bingung boleh tanya sama kakak gitu. Baru mungkin ini ya, kan ini kita udah lah ya, dan kita selesaikan aja lah ya pramubesnya ya. Kayak gitu aja lah ya. Oke. Mungkin sebelum ditutup kita tentukan aja lah ya dulu ya pimpinan sidang 2-nya pastinya siapa. Bagaimana? Nah, ya, Afzal tadi mau ngomong ya? Enggak, Kak. Oke. Dari Abzal ada nama nggak pimpinan Iya, sidang ada 2? saran nggak? Pimpinan sidang 2-nya siapa bagusnya? Mungkin Haikal atau Rashid. Bang. Nah, ada nggak orangnya di sini? Haikal ada, Bang. Nama Rashid. Coba Haikal Rashid. Open mic dong. Bersedia nggak? Tapi di sini Haikal nggak ada dong. Adanya Rashid di sini. Oh, ada deh, ada deh. Coba kakak tanyakan dulu sama Haikal. Haikal bersedia nggak jadi pimpinan sidang 2? Tadi Saya kan udah dengar kan tugasnya PJIG, Kak. ngapain? Apa? Cuman saya kan PJIG, Kak. Jadi Oh, ya oh, mungkin kan gitu, iya Kak. iya iya kakak ngerti. Oke, pas. Nggak jadi, ngerti. Rashid, gimana? Bisa nggak dek? Jadi pimpinan sidang 2? Ah, nah, jadi nanti pimpinan sidang 2 itu kamu melihat ini sebagai timekeeper lah gitu. Jadi kan tadi kan ada waktu presentasi sama waktu tanya jawab. Jadi nanti kayak kamu ya mengingatkan pimpinan sidang 1 lah. Nah, nanti kan dia yang ngomong tuh ke forum kalau waktunya udah habis. Jadi ya saling mengingatkan lah masalah waktu. Itu tugas yang pertama. Habis itu nanti kalau misalnya ada yang mau keluar masuk eh, forum persidangan gitu, itu nanti izinnya kamu gitu. Tapi maksud itu izin dari kayak kontak mata gitu. Jadi kamu harus kayak benar-benar memperhatikan kalau ada yang mau masuk, dia nanti biasanya ngasih kode gitu ke tangan gitu. Ya kalau kamu mempersilahkan masuk ya anggukan aja kepala. Jadi intinya ya kamu mempersilahkan masuk dan keluarnya peserta sidang. Paham tugasnya? Oke. Nah, itu tugasnya. Jadi apakah Rashid bersedia?
Oke. Oke, jadi pimpinan sidang 2-nya sudah dapat ya. Ada lagi dan yang mau diomongi sebelum ditutup? Kayaknya nggak ada sih. Mungkin nanti untuk Afzal Pimsit 1, kalau ada yang kurang boleh langsung aja tanya ya. Tanya ke Abang atau ke Hilmi, ke Fadli, Wahri. Oke, Bang. Iya. Nanti tanya langsung ya. Oke. Udah itu aja sih. Udah ditutup aja sih. Iya, ya udah. Iya. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang udah menyempatkan waktunya untuk Pramubas kita ini. Nggak nyangka juga banyak yang hadir ya, adik-adik. Terima kasih untuk teman-teman juga yang udah datang Pramubas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Dek. Terima kasih, Kak. Recording stopped.